Perkenalkan, nama saya Adeta Dera Suwartini, NIM 20104171165. Di sini saya akan membahas tentang bab 8 dan 9 tentang strategi non-pasar yang bekerja sama dengan pemerintahan. Studi kasus yang saya ambil yaitu Strategis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2002. Triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%. Walaupun turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di berbagai negara seperti Cina. Pada tahun triwulan 2, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%. Merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam, yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional, IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan atau mild recession karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar kurang lebih 3% sampai 0% dan tidak akan berlangsung lama sekitar 2 triwulan. Sinergi dalam pemulihan ekonomi nasional. Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong pencepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter seyogianya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan mengerahkan usahanya secara baik. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan ketiga. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebagai triwulan kedua. Selanjutnya triwulan keempat, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin.
Sementara itu pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan dilakukan. Yang pertama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri. Yang kedua peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dan yang ketiga yaitu kebijakan termasuk dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dalam daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN dan APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit di perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat, dan ultramikro. Penjaminan modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk koperasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan asuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk koperasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjadi stabilisasi nilai tukar rupiah, menurun suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Analisis berdasarkan bab 8 yaitu strategis non-pasar untuk arena pemerintah. Keberadaan pemerintah pada umumnya memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau insentif, dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Yang pertama, tanggapan tindakan dan pasar. Tanggapan terhadap pelaksanaan kekuasaan dan pasar meninggalkan area abu-abu substansial di mana perusahaan harus melakukan penilaian dan terkadang perusahaan juga harus dapat memastikan bahwa strategis non pasar yang digunakan bertanggung jawab dan masih dapat diterima oleh publik. Berdasarkan contoh kasus di atas, yaitu untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan. Yang pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilisasi ekonomi, ekspansi moneter, dan kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Yang kedua, kritik atas tindakan bisnis dan pasar sasaran bisnis dan kepentingan publik. Tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Hal ini merupakan salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis. Berdasarkan contoh kasus di atas, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret.
Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang ketiga, kekuasaan yang tidak beralasan. Kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan yang tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengembalian tindakan pasar tersebut. Perusahaan mewakili kepentingan pemegang saham dan pensiunan ketika mereka bertindak untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Demikian pula perusahaan seringkali mewakili kepentingan karyawan dan pemasok tentang masalah yang mempengaruhi penjualan yang menentukan pekerjaan dan pembelian dari pemasok. Berdasarkan contoh kasus di atas, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurun suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Yang keempat, kepemilikan manajemen. Kritik kali ini terhadap aktivitas non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar, seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan, ketakutan atau bias. Kekuatan bisnis dan pasar juga diperiksa oleh kekuatan kelompok kepentingan lainnya. Ada banyak kelompok lingkungan yang didanai dengan baik dan telah efektif dalam memajukan agensi melalui politik publik dan swasta. Kelompok aktivitas juga berfungsi sebagai pengawas kekuatan bisnis, media pemberitaan, dan media sosial, memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas non-pasar bisnis dan kelompok kepentingan lainnya. Yang kelima, perumusan strategis non-pasar, manajer dan strategis non-pasar. Manajer yang lebih tinggi berada dalam suatu organisasi bagaimanapun. Semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan dan lebih mungkin terlibat dalam perumusan dan implementasi strategis non-pasar. Strategis non-pasar berfokus pada arena kelembagaan awal, di mana suatu masalah ditangani dan pada pendelegasian berikutnya ke badan-badan administratif atau pengatur. Landasan untuk strategis tersebut adalah analisis non-pasar. Analisis non-pasar yang membentuk dasar untuk strategis yang efektif. Analisis non-pasar mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, menilai karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus hidupnya. Yang kedua, mengidentifikasi kepentingan yang berpengaruh oleh masalah tersebut. Yang ketiga, menilai motivasi dan insentif. Yang keempat, menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar. Yang kelima, menilai sifat politik dari masalah tersebut. Yang keenam, mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani. Yang ketujuh, menilai karakteristik kelembagaan. Dan yang kedelapan, mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya serta kepentingan kebijakan. Berdasarkan contoh kasus di atas, upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan dapat kita lihat dari hal berikut ini. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga melokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Yang kedua, pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan ketiga. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkonsentrasi sebesar triwulan kedua. Selanjutnya, triwulan keempat, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Analisis berdasarkan bab 9, yaitu menerapkan strategis non-pasar di arena pemerintahan. Strategis non-pasar harus dilaksanakan secara efektif dan sebaliknya. Efektivitas penerapan strategis mempengaruhi pilihan di antara mereka. Isu-isu non-pasar sering mendapatkan perhatian media dan publik.
dan perhatian itu dapat membentuk dan mempercepat aktivitas dalam pasar. Kebutuhan penting adalah apakah strategis pasar perusahaan harus tinggi atau rendah. Yang pertama yaitu melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategis informasional. Lobby adalah komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres atau badan legislatif negara bagian, staf mereka, dan staf komite. Dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi, ternyata pemerintah Indonesia juga melakukan lobby kepada WHO untuk menjadikan Indonesia pusat vaksin dunia. Budi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Indonesia akan memulai insentif tersebut dengan memprioritaskan pembelian vaksin COVID-19 dari perusahaan yang mau membagikan teknologi yang digunakan dalam pembuatan vaksin dan mendirikan fasilitas di tanah air. Yang kedua yaitu teknik negosiasi bisnis yang baik dan benar. Dalam teknik win-win solution, pihak lawan tidak dipandang sebagai kompetitor bisnis, tetapi dipandang sebagai mitra bisnis yang pada akhirnya akan memunculkan hubungan jangka panjang yang harmonis. Berdasarkan contoh kasus di atas, dalam hal ini pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjamin modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian insentif pajak, misalnya penghasilan pajak, ditanggung pemerintah untuk koperasi. Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PHH pasal 22 impor, pengurangan asuransi PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk koperasi yang strategis, prioritas, dan padat karya. Yang ketiga adalah informasi teknis dan politik. Informasi teknis terdiri dari data dan prediksi tentang konsekuensi kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif yang digunakan dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu yang pertama, kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat berpengaruh aktivitas ekonomi. Yang kedua, pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Untuk informasi politik berkaitan dengan dampak suatu alternatif terhadap konstituen atau kepentingan kebijakan pemegang jabatan. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara yang mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10% dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%. Merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam, yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Yang keempat, kredibilitas dan relevansi informasi. Kredibilitas membutuhkan reputasi yang mapan, data dan analisis yang terbukti dengan sendirinya atau pembuktian oleh orang lain dengan kepentingan yang berbeda. Berdasarkan contoh kasus di atas, yaitu kita dapat membedakannya menjadi 4. Yang pertama, pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif dan stimulus kepada UMKM dan koperasi. Yang kedua, pemerintah memberikan penundaan asuransi dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro. Yang ketiga, pemerintah memberikan insentif pajak, antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan asuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk koperasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.